Indonesia dari BAC Batch 23 dari kelas penyiar Indonesia. Kesan-kesan gue setelah mengikuti kelas penyiar Indonesia ini adalah seru banget, mentor-mentornya asik dan juga tentunya dapat pengalaman baru, ilmu baru. Dan pesan gue adalah buat lo yang belum ikutan kelas penyiar Indonesia ini, jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar karena lo pasti nggak bakal nyesel. Hai, gue Agung SV dari BAC Batch 23. Kesannya mengikuti BAC ini seru banget. Materinya menambah wawasan, seru banget mentor-mentornya juga dari tiap sesinya, materi-materinya, dari mulai announcing skill, kelas podcasting, dan lain-lain. Itu menambah wawasan dan skill gue. Kalau saya pakai mic pun ini posisinya mic saya mulutnya ke depan, mic saya di samping gitu ya. Ini posisi mic-nya miring, jadi bukan gini. Ini kayak preferensi. Kenapa kalau saya ngeditnya seperti itu? Mungkin sebenarnya gini, saya rencananya ini ngeditnya ini dengan saya mau kombinasiin sama elemen lain, mungkin dengan background gitu. Kalau AM tuh, jadi gue dijelasin kan emang sebenarnya perbedaan frekuensi ya. Tapi cara paling gampangnya tuh ya, kalau misalnya radio AM tuh biasanya radio-radio yang cuma untuk berita atau ngobrol. Ikut kelas penyiar Indonesia ini, kita kalau dari saya pribadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman gitu, jadi diri yang bukan saya gitu kan. Nah, itu membuat saya lebih pede juga. Oh, ternyata nggak salah juga sih kalau kita coba bikin podcast yang saya coba mengesampingkan keformalan saya gitu kan, yang selama ini mungkin saya lakukan gitu. Dan not bad kok sebetulnya, tinggal diasah supaya bisa lebih bagus hasilnya. Saya merasa sekali ketika masuk sini, saya merasa sangat terpuaskan ya, walaupun dengan keterbatasan suara saya saat ini dengan kondisi yang memang tidak bisa optimal. Terima kasih buat BAC dan juga para mentor yang keren banget gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan saya masih bisa ikut di acara-acara lainnya nanti. Thank you atas effortnya. Gue tahu lo mengerjakan ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kantor, di sela-sela kuliah dan segala macam lah. Jadi gue mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Secara looks-nya sebenarnya oke. Secara looks presentasinya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalian juga riset banget akan radio station-nya yang kalian pilih. Research juga akan brand detolnya sendiri gitu ya. Jadi gue sangat mengapresiasi itu. Halo teman-teman kelas penyiar, saya Prasidya Puspa dari CNN Indonesia. Saya mengisi kelas news presenting di sini. Nah, kenapa news presenting? Karena sekarang semua orang bisa jadi jurnalis, betul. Tapi menjadi jurnalis ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana mencari sumbernya, narasumbernya, kemudian bagaimana memvalidkan informasi, data dan juga fakta. Bagaimana menyampaikannya secara tepat sesuai dengan konten dan juga audiensnya. Jadi hati-hati. Kalau mau lebih banyak lagi ilmu, belajar di sini di kelas penyiar kayak teman-teman dari batch 23 yang antusias banget. Passionnya semua kelihatan, ingin melatih public speaking mereka. So, ditunggu semuanya di sini di kelas penyiar Indonesia. Bye-bye. Kelas penyiar Indonesia! Berhasil berkarya bernama! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Kurma. Ada yang baru join juga ya. Selamat datang. Dan yang juga ikut dari kemarin juga ada nih, aku lihat muka-mukanya. Selamat datang juga. Dan yang penting adalah selamat datang teman-teman semua di kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni kelas penyiar Indonesia. Tepuk tangan dong. Jadi selama 1 jam ke depan nih teman-teman, kita akan sesi berbagai topik. Yang kemarin tuh kita belajar tentang voice over, dan kali ini kita akan belajar tentang seputar radio. Lebih tepatnya tentang penyiar radio. Dan tentunya teman-teman setiap sesi ini kita akan berjalan selama 1 jam ya teman-teman. Walaupun bentar, tapi semoga ini menjadi sesi yang berfaedah ya teman-teman. Amin loh. Dan tentunya
Selain ada teman-teman di dalam Zoom meeting room ini, ada juga bisa ditonton di YouTube live stream Kelas Penyiar Indonesia. Dan tentunya salah satu program Kurma ini merupakan program dari Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat siapapun yang merasa pengen meningkatkan kepercayaan diri, atau mau skill komunikasi yang ditingkatin, atau bahkan nih yang lagi hype-hype banget, pengen bikin konten podcast. Nah, disinilah tempat yang paling tepat teman-teman untuk bisa belajar dari awal sampai akhir. Untuk info lanjut program-program Kelas Penyiar bisa langsung follow Instagram kita @kelaspenyiar_id atau mampir kita langsung di website di www.kelaspenyiar.com. Nah, tentunya teman-teman sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu nih bahwa alhamdulillah banget kita ada program kebaikan yang kita pengen share buat teman-teman, bahwa di kesempatan kali ini kita pengen ngajak teman-teman tidak hanya berbagi ilmu aja, tapi kita pengen berbagi sedikit rezeki untuk teman-teman, terutama adik-adik kita yang berada di pesantren ataupun pondok yatim. Jadi kita pengen ngajak teman-teman Kurma untuk berbagi bersama Kelas Penyiar Indonesia dalam membantu renovasi pesantren yatim dan duafa melalui link kitabisa.com/kelas penyiar berbagi, atau bisa nih lihat di belakang saya ini ada barcode di mana, kanan atau kiri ya. Pokoknya di barcode saya ini bisa langsung di scan aja, itu langsung bisa masuk ke website yang tadi saya sebutin. Silakan teman-teman bisa menyisikan rezekinya teman-teman berdonasi dengan jumlahnya bebas, mau cuman goceng nggak apa-apa, mau seceng juga nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman kita harapkan niat baik teman-teman. Seperti halnya kita di tim Kelas Penyiar Indonesia yang hari ini dengan niat baik kita selama 1 jam pengen berbagi ilmu bersama teman-teman Kurma. Sudah siap? Kalau sudah siap boleh dikasih jempolnya. Yang mungkin yang lagi on cam biar kelihatan mukanya. Boleh kasih jempolnya kalau udah siap. Waduh, banyak banget yang kasih emot-emot. Waduh, ada 8 juta. Alhamdulillah 8 juta emot. Terima kasih loh teman-teman. Sip. Nah, tentunya sebelum kita mulai, aku mau ingetin lagi. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ke kolom chat box yang ada di Zoom meeting room ya. Nanti formatnya itu seperti yang tadi aku info, dengan cara nulis hashtag bertanya, spasi, teman-teman tuliskan sama domisili di mana, tuliskan pertanyaan teman-teman. Nanti kita akan sortir pertanyaannya yang akan kita bacakan sama mentorator kita hari ini, teman-teman. Nah, aku langsung kenalin aja nih mentorator kita alias mentor moderator buat sesi kedua kita dari Kurma kali ini. Wah, sudah on cam, sudah test cam, sudah main-main kamera. Bisa dibilang ini professional communication trainer, dan dia sekarang selaku aktif Inspigo host atau dibilangnya Inspi host. Dan tentunya orangnya kocak abis, gak percaya? Nanti kita langsung dengerin aja orangnya langsung. Kita sambut mentorator kita kali ini, Kak Daud Tobi. Thank you, keren ya namanya mentorator ya. Mentor yang jadi moderator ya enggak? Awe, thank you so much. Kelas Penyiar balik lagi. Halo teman-teman. Dengan Kurmanya, program yang tiap tahun kita ada sebenarnya untuk bantu-bantu kalian melalui cobaan sampai nanti azan maghrib berkumandang. Ya kita bantu-bantu 1 jamnya terlalui dengan mudah lah. Dan berisi atau sedaging mungkin lah pengennya ya. Ini kalau aku lihat perhatiin, Kelas Penyiar kan udah ramai dan berkembang jauh banget ya. Yang udah hadir nggak cuma dari Jakarta udah pasti. Jadi aku pengen tahu banget kalau mau ada yang absen, ada dari luar Jakarta, feel free untuk langsung drop di chat box dulu ya. Nanti mungkin bisa langsung kita kenalan atau bisa aku shout out dulu. Selamat pagi dulu, tadi aku nggak salah awal-awal bangun paginya paling pagi dan paling cepet join tuh kalau nggak salah ada yang namanya Yakut ya atau Yatuk ya gitu salah satunya. Zahra juga selamat pagi Zahra. Ebrina Victoria juga udah duluan paling awal-awal. Dan selamat pagi Semarang James. Titip lumpia Gang Lombok dong kapan-kapan. Afifah dari NTB. Wah, Afifah berarti Afifah berarti kemarin nonton MotoGP dong. Melan juga ada dari Ponorogo. Titis. Hot City Surabaya. Surabaya itu nggak panas, Titis. Surabaya itu terik. Terus teriknya banget, buset dah. Sumbar. Orang awak nih. Muhammad Gilang Ramadan, mamaku orang sana juga. Pariaman dia. Kirim-kirim coba ya. Kerupuk Christine Hakimnya. Dah.
Rensi dari Jogja, halo. Mojokerto, Nadira. Dan juga ada tadi siapa lagi belum aku sebutkan. Kurang lebih sudah semua. Ujung ke ujung sudah hadir. Thank you ya pertama-tama ya, ngewakilin Awe, ngewakilin teman-teman kelas penyiar. Yang puasa juga kalau yang on cam silakan memberikan tanda 2 jari untuk doakan kami. Lancar ya Zahra, lancar ya Yani Good. Gak berasa nanti tahu-tahu udah jam 6. Belum ada batal kan dalam beberapa hari mulai ini? Belum kan? Soalnya kalau sudah ada yang batal dan bukan karena halangan tuh tension. Yang tidak puasa seperti saya, mana yang tidak puasa? Halo yang tidak puasa, James, Lerika. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir yang cukup tabu. Yang seharusnya puasa tapi nggak puasa, mana? Ayo. Aku, James, sama siapa tadi? Lerika kan memang tidak puasa, wajar dong. Yang harusnya puasa tapi tidak puasa itu harusnya. Tidak usah angkat tangan biar kita tidak tahu saja. Kita hari ini pengen tahu nih. Kebiasaan orang tuh memang beda-beda. Setiap orang kita diberkati dengan berkah, talenta. Untuk kita bisa bicara. Mulut kita dipakai buat apa? Kebaikan atau tidak? Mulut kita udah bisa berubah banyak nih. Ngomong langsung ke orang, dari mulut langsung berubah ke tulisan, bahkan dari mulut langsung berubah ke akun TikTok dan akun Instagram kamu. Mulutmu harimaumu, iya. Mulut itu bintang bermata 2, iya. Kita dikasih yang di atas, sebuah mulut. Tinggal gimana kita menjadikan ini buat berkat dan berkah buat orang nggak? Bikin kontennya isinya ngomongin orang, gosip dong. Buat apa kita dikasih itu? Punya mulut, kita ngomonginnya, yang ngomongin K-pop masih wajar deh. Ngomongin bisnis proposal masih wajar deh. Atau ngomongin the world of married couple masih nggak apa-apa deh. Tapi kalau kita ngomongin orang yang couple udah married kan itu jadinya gibah. Tidak jadi berkah. Nggak usah ketawa Armadi Saputra. Kita yang laki kan cuma tawa doang ya. Tapi kan kita mikir, tapi laki kita ngumpul juga gitu. Kita ngomongin orang juga kok. Di bulan yang suci ini, mulut ini terkadang bisa jadi sumber dosa atau sumber cobaan. Tapi mulut juga bisa jadi sumber kesempatan, sumber teman, atau bisa jadi sumber berkah atau penghasilan. Udah ngerti lah, teman-teman kamu atau yang kamu follow di Instagram dan di Twitter juga pasti udah ngalamin yang namanya mulut bisa membawa berkah. Bicara, omongan, itu ada ujungnya kalau kita gunakan dengan baik. Kalian mungkin adalah followers dari Instagram atau TikTok-nya satu narasumber kita nih, seorang alumni yang kalau aku inget-inget lupa batch-nya tuh batch 10. Nanti aku tanya langsung ke dia ya. Itu tahun berapa aku pun juga lupa. Dia ada di antara kalian, orang ini yang sekarang jadi alumni untuk sharing. Mentornya aku pada saat itu. Ajarin gimana siaran. Satu pertanyaan dia kalau nggak salah, dia punya aksen daerah yang luar biasa kental. Jadi teman-teman yang punya medok dari Surabaya, ada orang awaknya terasa nih yang tadi datang dari Sumbar. Bukan berarti mulut kita dengan aksen dan segala macam itu lumayan ngeganggu dan menghalangi karir kita. Enggak juga. Alumni kita ini, dia bekas produser di Trax FM. Kita pernah sekantor di Indika FM. Lucu ya, aku mentornya, dia muridnya sekantor akhirnya. Sekarang dia siarannya di Global Radio Jakarta dan mulai serius merambah menjadi konten kreator di TikTok dan juga Instagram. Kamu mungkin followers dia. Kamu mungkin terinspirasi dari cerita dia. Dan dia sama kelas penyiar Indonesia mau aku antar untuk sedikit sharing nih. Apa pengalaman dia dan mungkin 1-2 key points yang mesti kita replicate atau kita tiru aja berhasilnya seorang Sandy Luwum menggunakan kemampuan ngomongnya, karena jago ngomongnya dia mempermulus jalan dia untuk masuk ke dunia siaran. Bisa juga nggak ya kamu? Langsung kita panggil narasumber kita. Alumni Kurma edisi pagi hari ini, Sandy Luwo. Luwo! Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat puasa. Gila. Luwo termasuk kaum yang tidak puasa karena memang kita tidak puasa ya. Betul. Dari tadi gue lagi gini Luwo, gue mau nyari yang harusnya puasa tapi kebetulan tidak puasa, bukan karena halangan, karena pilihan.
Gua highlight Iya. Gua highlight. Gua malu highlight. Iya, Sehat ya Luo ya? Sehat. By the way, gue agak-agak terharu sedikit ya. Lu masih ingat pertanyaan gue lontarkan di tahun 2014 lo? Gue Gua ingat batch semua 10. pertanyaan murid atau yang ada di kelas gue. Gokil. Jadi kayak benar yang Bang Daud bilang tadi, itu adalah pertanyaan gue di tahun 2014. 2014 ya? 2014. Jadi 8 tahun yang lalu lah, gue ikut kelas penyiar. Waktu itu masih di daerah Senayan ya. Ya kita Dan bikinnya di Senayan. Iya, mentornya Daud Tobing gitu. Dan sampai akhirnya gue bisa sekantor juga kayak, wow gitu. Luar biasa. Karena kerennya pada saat itu lo mewakili pertanyaan banyak orang. Karena Iya. ya kalau kita lihat semua host, broadcaster atau siapapun di luar negeri ya, mereka punya aksennya sendiri. Terus kita yang orang Sumbar ngomongnya medoknya beda sama orang Purwokerto, terus kita nggak pede, itu kan aneh. Iya. Lu tuh dari mana lu? Gue lupa. Dari lu Kalimantan ya? Enggak dong, dari Siantar gue. Siantar, anak Medan nih. Anak Medan aku, Bang. Iya kan? Nada cengkoknya Medan kan berasa. Dan lu bukan Medan yang Batak. Betul. Cengkoknya Agak pelo-pelo lagi. karena Ada Cina. pelo-pelonya karena lu ada seorang Cindo yang ada gimana sih ini orang ngomongnya. Tapi turns out lu berhasil melewati itu semua. Pengalaman lu juga kalau nggak salah lu masuk Trax tahun berapa? 2015. Radio terakhir kita bareng Indika tuh 2018-an kalau nggak salah kita ya. 17, gue cabut duluan kan. 17-18 kurang lebih di situ. Lalu sekarang ada di Global Radio. Ya. Jam berapa lu Betul. siaran? Mungkin teman-teman mau ada yang streaming. Sekarang gue siaran di Global Radio Jakarta, bisa cek streaming di www.globalradio.co.id atau bisa via aplikasi RCTI Plus. Kalian promo dikit nggak apa ya, di-download aja, dengerin gue siaran jam 12 sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya? Keren, udah stripping, modal ngomong doang, udah stripping Sandy lu. Terus sekarang juga segala content creation? Iya. Udah jadi lumayan fokus lu ya? Iya, karena memang awalnya kan gue sempat nggak di radio hampir 2 tahun ya. Jadi gue sempat nggak di radio 2 tahun, nah terus gue kembali lagi bersama dengan Global di tahun lalu. Salah satu aim yang pengen gue lakukan adalah memang di dunia sosial media, bikin konten gitu. Karena emang udah ngeliat lah kayaknya ini ada peluangnya dan gue rasa gue harus mencoba kesempatan ini gitu. Jadi akhirnya dicoba di Mei tahun lalu dan bersyukurnya kemakan aja konten-konten yang gue bikin. Ya udah jadi hobi baru lah yang akhirnya bisa menghasilkan gitu. Dan ada ujungnya lah minimal. Takutnya kalau dibilang menghasilkan kita incerannya happy mulu, ya kan? Yang penting ada ujungnya, ada gunanya. Nanti tolong share ya, boleh ya buat teman-teman. Boleh. Karena nggak mungkin kita bikin sebuah konten tanpa kita ngomong. Karena tadi gue ngomong di awal, ngomong kan nggak selamanya dari sini doang kan. Kadang kita juga ngetik, kadang dari gerak-gerik atau apapun yang lu bikin dalam sebuah channel. Kebetulan di TikTok dan juga di Instagramnya Sandy Luo. Ya, itu beda-beda. Ngomong jago, jaminan lu jadi penyiar, jaminan jadi orang yang memang handal kah seorang komunikator. Kita dengar pendapatnya Sandy Luo ya. Ini teman-teman yang udah bergabung, silahkan feel free untuk catat pertanyaannya atau kamu drop dari sekarang. Seperti Kak AWU juga udah ngasih di chat box kita yang ramai banget, thank you. Tambahin hashtagnya bertanya. Lalu kasih tahu nama kamu, ya nama sih sebenarnya gue bisa baca juga ya, ngapain dikasih lagi ya? Redundant. Kasih nama kamu, terus domisilinya kamu kasih tahu aja. Mau kamu penasaran dari sekarang, monggo. Atau mau ada pertanyaan dari materinya Sandy Luo, mau kamu kritisi nanti juga silahkan. Feel free. Nanti nanti akan aku sortir dan aku sampaikan satu-satu. Nanti ada hadiah spesial buat pertanyaan yang paling gak meaning. Oh, bukan pertanyaan paling bagus ya. Enggak gitu dong. Oke. Lu harus benar-benar materinya bagus dan penyampaiannya keren. Karena dari beberapa peserta kita, terima kasih yang sudah on cam. Ada Armadi di kantor. Yani Good lagi siaran. Ebrina modelannya di kantor juga ya. Kalian nggak mau resign Sabtu-Sabtu kerja? Buka Job Street. Pindah. Aku santai-santai. Kolam koi di belakang. Sandi juga di rumah santai. Awe di rumah. Kerja. Harta duniawi kalian berdua cari Armadi sama Erbina ya. Ebrina salah. Oke, kita bersingkat lagi. Selamat datang yang baru bergabung. Sandy Luo udah ada di sini. Mau sedikit sharing tentang
jago ngomong jadi jaminan jadi penyiar apa enggak sih? Aku udah Tobing sebagai mentorator dan juga Awe dari kelas penyiar Indonesia. Kita kasih kesempatan untuk Sandy Luo sharing di kurma kita. Tepuk tangan untuk Sandy Luo. Silakan Luo. Terima kasih Bang Dotobing, terima kasih Awe, terima kasih semua yang mau bergabung pagi hari ini. Gue tahu nggak gampang juga untuk bangun di hari Sabtu untuk mau mendengarkan dan ikutan belajar gitu. Tapi semoga apa yang gue sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi, at least menolong. Kalaupun nggak, minimal membantu lo yang puasa untuk melewatkan 1 jam ini dengan ada kegiatan lah ya. Gue minta tolong Awe untuk bisa tampilin share screen-nya untuk mempermudah gue. Yang gue sampaikan nggak banyak di PowerPoint-nya, akan hanya poin per poin gitu. Jadi silakan teman-teman siapkan catatannya untuk siap bertanya. Yang akan gue sampaikan adalah apa yang terjadi dengan gue gitu. Jadi kalau mungkin menurut teman-teman ini nggak valid, dengan pengalaman teman-teman it's fine, oke, nggak apa-apa. Tapi ini yang paling gue alamin dalam 11 tahun gue di dunia radio. Dan akan banyak yang sifatnya adalah pola pikir sebenarnya dibandingkan tips and trick. Karena gue khawatir banyak orang yang bertanya, Bang, tipsnya dong, Bang, triknya dong gitu. Tapi itu kan sesuatu yang gue kerjakan ya, belum tentu akan masuk juga kalau di lo gitu. Jadi jauh lebih baik yang gue sampaikan adalah mindset-nya, pola pikirnya, tips dan triknya silahkan kalian aplikasikan dengan cara kalian masing-masing. Tapi kayaknya sih mindset-nya adalah sesuatu yang sama dan berlaku secara umum. Seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung aja, karena gue lebih senang ngobrol daripada melakukan presentasi. Kita mulai aja, jago ngomong bukan jaminan jadi penyiar. Ide awalnya ini datang ketika teman-teman dari kelas penyiar broadcast advance class, ada 3 yang terbaik, itu masuk mendapatkan grand prize lah ya, 3 terbaik itu untuk siaran di global. Jadi ada Cita Adelia, Ana Lutfia, dan Inteon. 3 orang ini datang ke global untuk siaran dalam 1 bulan. Jadi mereka punya chance sebulan untuk siaran di global. Dan kebetulan gue diminta dari kantor gue untuk jadi mentornya. Ide awalnya dari sana. Jadi gue menemukan ternyata banyak orang yang senang ngomong, tapi ketika sudah dihadapkan dengan mixer, dengan lagu, dengan loksiar, apa yang mereka paham selama ini, ternyata aplikasinya menemukan perbedaan juga gitu. Jadi gue ngobrol sama Kak Bintang nanya, mau nggak sharing tentang hal ini? Kalau ternyata jago ngomong bukan jaminan jadi penyiar. Dan akhirnya juga 3 orang ini, Cita Adelia, Ana Lutfia, dan Inteon ini berhasil mengerjakan tugas mereka, yang akhirnya membuat mereka berhasil siaran di global selama sebulan. Menurut gue ya, nggak terdengar amatir. Gitu. Ada orang yang bahkan nggak ngeh kalau mereka ini adalah orang-orang yang baru pertama kali siaran. Gitu. Karena mereka mengerjakan tugas yang gue kasih setelahnya, mindset yang gue tanamkan, dan akhirnya mereka berhasil gitu. Kemarin selama 1 bulan di bulan Maret untuk siaran gitu. Jadi kenapa sih, apa sih yang bikin ternyata jago ngomong itu bukan jaminan jadi penyiar? Nanti gue akan kasih tahu. Boleh next? Cerita dikit tentang apa yang gue kerjakan di radio dari 2011 sampai sekarang. 11 tahun, hampir 11 tahun gitu, dari Juli 2011. Pertama kali gue ada di radio itu adalah radio kampus. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih ada di dunia kampus dan punya radio kampus, ada baiknya kalian ikut di dalamnya. Supaya apa? Supaya kalian punya background, punya dasar, paham sedikit lah tentang apa sih yang dilakukan di radio, supaya kalian punya nilai tambah juga ketika pengen magang atau pengen terjun nantinya kerja gitu. Gue mulai dari radio kampus. Radio profesional pertama gue adalah Dreamers Radio di tahun 2011 Desember. Itulah sebuah radio streaming ya. Kalau teman-teman nggak tahu itu radio streaming dan membahas K-pop, 70% lagu-lagunya Korea gitu. Gue belajar di masa itu, belajar tentang Super Junior, Girls' Generation, M-Black, dan kawan-kawan gitu. Mungkin teman-teman yang K-popers lebih paham gitu. Di 2011 akhir, gue bergabung dengan Radio Dreamers, tapi gue sempat cabut, akhirnya gue fokus lagi di radio kampus, sampai akhirnya gue punya kesempatan di Star Radio Tangerang, 107,3 FM, siaran pagi. Kebetulan, karena produsernya adalah kakak kelas gue, gitu. Dia ngeliat apa yang gue kerjakan di radio kampus, itu membawa gue untuk bisa siaran di Star Radio Tangerang. Gue melakukan selama setahun di 2014 sambil nunggu wisuda karena gue kuliah di sana. Udah kelar. 2015 adalah kesempatan gue untuk pertama kalinya di Radio Jakarta, Trax FM Jakarta, dan gue jadi produser. Kenapa gue jadi produser? Simple aja. Gue goalnya adalah jadi penyiar. Tapi karena gue nggak pernah ada di Radio Jakarta, gue perlu belajar dari orang-orang yang sudah pernah terlebih dahulu.
yang akhirnya membawa gue nggak masalah jadi produser, gue mau belajar supaya gue tahu apa what's going on di balik radio ibu kota, supaya nanti ketika gue jadi penyiar, gue nggak jadi penyiar yang kosong. Itu goalnya, gitu. Akhirnya membawa gue 2 tahun di Trax, 7 bulan di Indika FM, satu kantor dengan Bang Daud, dan 2017 Agustus, akhirnya September, gue punya kesempatan siaran di Global. Sesuatu yang udah gue idam-idamkan dari dulu untuk bisa on air di radio ibu kota. Perjalanannya lumayan panjang ya, 2011 sampai 2017. 6 tahun mengerjakannya, sampai akhirnya menemukan yang gue pengen, dan gue berasa gue siap untuk menembakkan semua peluru yang gue punya, gitu. Karena udah pernah jadi produser, di lingkungan yang juga sangat mendukung, dan akhirnya membuat gue menjadi seorang penyiar sampai sekarang. Itu adalah background gue. Dari 2011 sampai sekarang 2022, 11 tahun. Next, boleh? Dan akhirnya membawa pada sebuah pertanyaan, jago ngomong pasti nggak sih jadi penyiar? Apakah orang-orang yang semua yang jago ngomong pasti bisa jadi penyiar? Kan itu kan pertanyaannya. Sering banget kedapatan di tongkrongan bahkan ya, kalau ada orang yang lucu sedikit, orang yang jago ngomong sedikit, pasti dibilang, kayaknya mending lu jadi penyiar deh. Iya nggak sih? Selalu kayak gitu nggak sih? Gue berasa kayak gitu soalnya gitu. Teman-teman kayaknya lu jago ngomong, nggak mau jadi penyiar aja gitu. Nggak mau di Prambors aja, nggak mau di Gen FM aja, nggak mau di Global Radio aja gitu. Tapi ternyata menurut gue ya, jago ngomong itu bukan sesuatu yang mengarah pada profesi. Karena kalau kita lihat next ya, jago ngomong, slide-nya boleh. Ini ada sebuah penelitian yang didapatkan dari Business Insider. Ya, gue menemukan ini 2016 gitu, tapi kayaknya masih relevan gitu. Pekerjaan dengan gaji tinggi bagi yang jago ngomong. Yang pertama itu adalah petugas kontrol lalu lintas pesawat. Loh, jago ngomong gitu, tapi ya itu gaji tertingginya adalah orang dengan petugas kontrol lalu lintas pesawat. Yang harus diakui kalau mereka nggak punya skill komunikasi yang baik, ya pesawat yang ada di atas itu akan menjadi masalah ya kan? Akan saling bertabrakan, nggak akan bisa landing dengan baik gitu. Dan mungkin ya tingkat kecelakaannya mungkin akan meningkat gitu. Lalu ada dosen, adalah pekerjaan yang membutuhkan jago ngomong juga gitu. Ada dokter anak gitu. Dokter anak kalau nggak jago ngomong ya, wah ribut itu sama orang tua gitu. Dan bisa jadi anak-anak juga nggak senang lagi datang ke dokter ya. Yang terakhir adalah pengacara. Yang kita tahu ya, pengacara kalau nggak jago ngomong nggak mungkin ya gitu. Selain mereka harus paham dengan hukum-hukumnya, mereka juga harus pintar menyampaikan. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita tahu sekarang yang membutuhkan jago ngomong, sales contohnya. Ya dong, orang kalau nggak jago ngomong untuk jualan, susah gitu. Sales, dan kayaknya ya, hampir semua bidang pekerjaan itu membutuhkan komunikasi. Ya nggak sih? Harus jago menyampaikan sesuatu gitu. Semua bidang gitu, nggak cuma di siaran doang. Pekerjaan apapun lu bisa sebutkan gitu. Orang-orang yang bekerja dari bawah deh, misalnya buruh dari pabrik, cara dia ngomong ke mandornya, mandor cara nyampain ke bosnya, bos gimana cara nyampain ke anak-anak buahnya gitu. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah jasa gitu. Jasa apapun gitu. Semuanya kayaknya butuh komunikasi deh gitu. Di kantor juga orang-orang markom gitu. Semuanya butuh deh untuk bisa menyampaikan dengan baik gitu. Ya akhirnya membawa gue pada sebuah kesimpulan. Next slide. Sebuah kesimpulan yang mengatakan kalau, boleh next slide, penyiar pasti jago ngomong, tapi nggak semua yang jago ngomong itu penyiar. Ini kesimpulan yang gue temukan ya. Karena banyak juga teman-teman gue yang jago presentasinya, jago menyampaikan sesuatunya, tapi dia bukan penyiar. Oke? Yang kemarin deh, yang bareng sama gue di kelas penyiar 3 orang, ada namanya Cita Adelia. Dia kerja buat Bappenas beberapa tahun. Jago presentasinya. MC-nya jago nggak? Jago, masuk ke pemerintahan gitu. Tapi apakah ketika once dia langsung duduk di kursi siaran, dia langsung menjadi seorang penyiar yang handal? Ternyata enggak gitu. Ketika training 2 minggu, dia menemukan beberapa kesulitan-kesulitan yang akhirnya berhasil kita solve juga. Kita temukan masalahnya, dan membentuk dia, akhirnya dia menemukan, oh ternyata siaran itu seperti ini ya gitu. Jadi penyiar itu pasti jago ngomong, sudah pasti, sudah harus, karena itu bahan dasarnya. Tapi ternyata nggak semua orang yang jago ngomong itu adalah seorang penyiar. Kok bisa? Kenapa orang-orang yang jago ngomong ini belum tentu adalah seorang penyiar? Karena ini jawabannya. Next slide-nya. Lo harus suka industrinya. Ini yang gue temukan sih.
lo harus suka dengan industri radionya. Kalau lo nggak suka industri radionya, mungkin ya teman-teman ada saat ini yang bergabung 55 orang dan yang nonton via streaming juga gitu. Kalau lo berasa lo jago ngomong, tapi ternyata lo bukan seorang pendengar radio, lo nggak punya radio station favorit yang selalu dengarkan ketika di jalan atau mungkin lagi di rumah, lo nggak paham dengan bahkan konsep prime time di radio daerah dan di radio Jakarta. Kalau Jakarta itu prime time-nya 6, 10, dan 48. Lo nggak paham kalau ternyata di radio itu ada namanya ad-libs, yaitu membaca iklan. Lo nggak paham dengan, oh ternyata penyiar pagi itu seperti ini, selalu tandem. Lo nggak paham ternyata ada namanya regular time. Kayaknya ada sesuatu hal yang harus dipertanyakan lagi. Karena ini pengalaman gue ya, mungkin lu bisa nggak setuju. Gua ketika memutuskan untuk ada di radio, bahkan waktu kecil ya, gua mendengarkan radio dari tahun 2004, masih di Pematang Siantar. Gue masih ingat radionya, namanya CAS FM, Citra Anak Siantar. Saingannya Bos FM. Gue masih ingat frekuensinya, 896 untuk CAS FM, 102,2 untuk Bos FM. Gue masih ingat. Kenapa? Karena gue suka industrinya. Gue masih ingat di masa-masa itu adalah orang-orang yang kirim SMS untuk kirim salam. Bahkan jual atensi. Nggak tahu lu ngalamin atau enggak. Di daerah itu jual atensi. Jadi kirim salam itu tulis form, terus dikasih ke radionya. Kalau nggak salah itu per form itu Rp500 gitu, untuk lu bisa kirimkan atensi untuk dibacakan di radio. Gue suka dengerin radio dari 2011. Gue pantengin Prambors itu bikin apa sih. Gue ingat penyiar pagi ketika gue berangkat sekolah itu adalah Cici Panda. Gue ingat ketika Darto belum sama Danang. Gue bahkan ingat ketika Global Radio, waktu itu penyiar paginya relay dengan Dahsyat. Dahsyat pagi, acara pagi. Gitu. Jadi gue sesuka itu sama industrinya. Akan sangat sulit buat lo pengen jadi penyiar kalau lo nggak suka industrinya. Gitu. Karena once lo paham dengan industrinya, lo akan tahu radio mana yang akan lo tembak. Ini kejadian sering banget. Bang, gue udah bikin sample voice nih. Gue udah kirim CV nih, gitu. Tapi kok gue nggak dipanggil-panggil ya? Padahal menurut gue lucu loh. Di kampus gue nge-MC mulu loh. Di tongkrongan gue lead conversation gitu. Turns out yang gue temukan adalah mereka nggak tahu industrinya. Lu suka dengan top 40, tapi radio yang lu tembak adalah radio berita. Itu satu. Oke. Lu suka dengan berita, tapi yang lu tembak adalah radio 90s. Sesuatu yang nggak apple to apple gitu. Karena apa? Nggak paham sama industrinya gitu. Sampai sekarang ya, bahkan ya, ketika gue lagi di mobil ya, gue sangat jarang dengerin radio gue sendiri. Kenapa? Karena gue udah paham sama radio gue. Gue denger radio lain. Supaya apa? Supaya gue tahu what's going on dengan radio-radio lain yang mungkin secara numbers pendengarnya lebih leading, lebih banyak. Untuk apa? Untuk gue tahu, oh mereka bikin ini loh, ini bisa nggak ya diadaptasi ke radio gue? Oh penyiarnya mixingnya seperti ini loh, bisa nggak ya dicontohkan dengan gaya mixing gue yang mungkin gue bosan dengan gaya gue saat ini gitu. Lo harus suka sama industrinya. Kalau lo nggak suka sama industrinya, kayaknya akan susah untuk lo ada di dalamnya. Lo harus passionate tentang si radio ini gitu. Dan ini yang saat ini nggak banyak gue temukan gitu di teman-teman. Kemarin gue ngobrol dengan salah satu penyiar Gen FM. Banyak yang pengen jadi penyiar gitu. Karena apa? Keren. Ya nggak sih? Lo bisa ngomong, didengerin, bisa kocak gitu. Fansnya banyak. Tapi kenapa sekarang nggak banyak nama-nama baru yang muncul? Jujur ya, nggak banyak nama-nama baru yang muncul di industri radio, terutama radio ibu kota. Karena kebanyakan pengen terlihat keren aja, tapi mereka nggak paham sama industrinya, nggak suka sama industrinya gitu. Boleh next, supaya kita lebih menghemat waktu ya. Yang kedua adalah radio itu selalu selain tentang industri, adalah tentang musik dan informasi. Lu kalau nggak suka musik dan nggak up to date sama informasi, kayaknya susah deh untuk bisa ada di dunia radio. Jujur aja, gue to the point aja ngomongnya gitu. Contoh ya, lu mau masuk ke radio top 40, gue suka nih sama Prambors, gue suka nih sama Global, gue suka nih sama Mustang. Tapi lu nggak ikutin lagu-lagu top 40, lu nggak tahu kalau kemarin ada Grammys, lu nggak tahu kalau kemarin itu Oscar rame banget gitu. Lu nggak ngikutin, ternyata setiap hari Jumat itu banyak artis-artis yang merilis lagu-lagu baru gitu. Kayaknya sih bakal susah ya gitu untuk bisa ada di dalamnya gitu. Meskipun lu jago ngomong, meskipun lu punya materi suara yang bagus gitu. Tapi kalau lu nggak menunjukkan sesuatu yang lu suka itu adalah tentang musik dan informasi, lu akan kalah dengan orang-orang yang mungkin
kualitas suaranya nggak sebagus lo, tapi mereka jauh lebih paham dengan industrinya, mereka jauh lebih suka dengan musiknya, mereka jauh lebih tahu tentang informasinya gitu. Lu udah kelewatan 1-2 langkah dibandingkan teman-teman yang memang paham dengan semua ini gitu. Karena radio itu selalu tentang musik dan informasi, selalu gitu. Materi dasarnya adalah lagu bahkan. Siaran gua 12 sampai jam 4 sore, satu jam itu cuma 5 kali ngomong. Dan gua harus memaksimalkan 40 second tiap kali ngomong. 40 second kali 5, artinya apa? Gue cuma punya 200 detik sebenarnya dalam 3.600 detik yang disiarkan. Kebayang nggak? Karena sisanya itu adalah musik, lagu, gitu. Kalau lo nggak bisa paham dengan lagu, apa yang akan lo sampaikan? Nggak ada, gitu. Jadi lo harus suka sama industrinya, lo harus suka sama musik, lo harus suka sama informasi. Oke? Jago ngomong doang, nggak paham itu 3, kayaknya ya, ini akan susah sih untuk lo ada di dunia radio. Dan itu yang gue alamin, gitu. Gue bahkan ketika pengen banget untuk bisa siaran waktu itu masih di Trax dan Indika, tapi nggak nemu setelahnya untuk jadi penyiar gitu. Yang gue lakukan adalah 3 hal ini. Gue akan tetap suka dengan industrinya, gue akan selalu update dengan musik, dan gue akan selalu update dengan informasi. Ketika lowongan radio itu terbuka, gue udah siap dengan 3 hal ini, tinggal ditambahkan dengan kemampuan berbicara gue, dan itulah yang membawa gue untuk bisa siaran di global di tahun 2017. Gitu. Next. Oke. Sedikit gambaran, apa sih yang terjadi dengan penyiar ketika lu sudah jago ngomong, ketika lu sudah paham dengan industrinya, lu suka, lu ikutin radio terus-menerus, lu suka dengan musiknya, lu dengerin top 40 Indonesia, paham banget nih, gue tahu nih ada si A, ada si B, lagu baru, ada band ini, ternyata lu bisa menyampaikan dengan sangat jelas. Bisa jadi juga lu adalah seorang yang disebut sebagai informan di tongkrongan lu, karena lu selalu tahu banyak hal. Udah paham nih semua. Next. Apalagi nih yang perlu dilakukan? Ini adalah sebuah video yang gue bikin di TikTok di akhir tahun 2012, karena banyak banget yang nanya ke gue, Bang, kayaknya jadi penyiar gampang ya, karena modal ngomong doang gitu. Apakah benar modal ngomong doang? Akhirnya gue kontenin lah, gue bikin jadi konten di TikTok gue. Boleh silakan. Emang benar penyiar modal ngomong doang? Harus bisa baca loksian loh, harus bisa mixing loh, harus nyari materi siaran loh, harus bisa eksekusi dengan baik dan benar loh. That was Adele, Easy on Me on Global Radio DJ with Sandy Luo. Global Radio DJ. Selain Tottenham Hotspur, sampai-sampai Tom Holland ngajak Mbappe. Agak ke-freeze. Buat gabung ke Spurs. I said, hey, nice to meet you. He was really friendly. I said, mate, you have to come to Tottenham. And he just burst out laughing. Itu dia jawaban Mbappe, singkat tapi menohok ya. It's impossible, alias nggak mungkin. Kalau ada orang yang menganggap sebelah mata kerjaan lu, dia bilang, lumayan enak, lumayan gampang. Gak usah dibalas, global people. Cukup puterin lagu jazz yang satu ini, tapi lu tekankan di kata pertamanya, yaitu Oke, thank you Awi. Mungkin agak terputus, boleh nonton aja, ada di Instagram gua atau di TikTok gua, dia akan dicari gitu. Tapi ini adalah gambaran apa yang terjadi di sebuah studio radio ketika seorang penyiar akan siaran gitu. Ini yang gue kerjakan setiap hari, jam 12 sampai jam 4. Datang, cek log siar, karena balik lagi, mixing sendiri semuanya. Penyiar itu harus bisa mixing sendiri. Itu ada alatnya namanya Struder, alat untuk mixing gitu. Yang gue lakukan adalah lihat log siar, lagunya ada apa, gue ngomong di mana, gue harus cari informasinya. Kebetulan gue menemukan informasi ngomongin tentang tim bola gitu. Terus ada Tom Holland lagi Spider-Man waktu itu lagi rame. Gue cari soundbite-nya bahkan gitu. Interviewnya di YouTube gue cari, gue masukin jadi potongan siaran gue. Karena gue kan siaran sendiri ya gitu. Kalau ngomong sendiri doang kayaknya pengen ada suara lain gitu. Gue cari potongannya di interviewnya, gue potong, gue rekam, gue masukin ke sistem untuk gue play nantinya ketika gue siaran. Idenya ada di kepala, semuanya ada di kepala. Gue harus mensinkronize semuanya antara log siar, antara mixer, antara potongan soundbite. Gue ada background gue sendiri, gue ada bumper gue sendiri. Semuanya harus dieksekusi dalam 40 second. Ini ada kerjaan gue yang lakukan setiap hari gitu. Dan ini nggak ada hubungannya dengan jago ngomong. Ya nggak sih? Apa yang gue lakukan barusan nggak ada hubungannya dengan jago ngomong.
Untuk lu paham informasi, lu harus update terus. Iya dong, itu PR lu yang lakukan di rumah. Baca terus, cari tahu terus gitu. Untuk mensinkronis antara omongan gua dengan apa yang akan gua tampilkan di udara, back sound, terus juga bumper, soundbite, nggak ada hubungannya dengan ngomong. Semuanya datang dengan idenya, kesukaan lo, pemahaman lo tentang konsep siarannya. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan ngomong. Dan ini yang gue lakukan setiap hari, jam 12 sampai jam 4 sore. Apakah gampang di awal-awal? Enggak, gitu. Apalagi ini juga baru terjadi setahun belakangan sih sebenarnya. Dengan ada PD baru, dia challenge gue. Gue mencontoh siaran dari Capital FM UK. Itu yang gue dengar terus-menerus, supaya bisa sampai ke standar yang diinginin sama PD gue. Dan ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan jago ngomong atau enggak. Ini adalah hubungannya tentang konsep dan ide yang akan disampaikan. Segitunya loh penyiar gitu. Jadi kalau pada akhirnya apakah penyiar modal ngomong doang? Enggak sih gitu. Iya, lu harus jago ngomong. Tapi di luar itu, lu akan kalah dengan orang-orang yang kreatif, yang punya konsep yang jauh lebih baik di sebuah siaran. Kalau begitu, apa sih yang dibutuhkan next? Waktu gue hampir tinggal sedikit lagi. Penyiar harus apa sih gitu? Penyiar harus kenal dirinya sendiri. Gue sering banget dapat pertanyaan, karena kan gue di DM juga gue balas-balasin ke orang nanya tentang radio kan. Bang, gimana sih supaya siarannya lucu? Gue balikin, lu lucu nggak? Lu emang di tongkrongan lucu nggak? Pembawaan lu emang lucu nggak gitu? Kalau nggak, jangan dipaksain. Karena penyiar itu nggak harus lucu. Kalau lu mau lucu jadi pelawak. Penyiar nggak lucu gitu pada dasarnya. Tapi kalau memang personality air lu adalah lucu, ya silakan gitu. Tunjukkan diri lu, kenali diri lu, latih diri lu untuk menjadi lucu ketika siaran gitu. Tentang personality air, tentang menemukan jati diri dalam siaran, lu bisa ikut di kelas penyiar, baik yang free ataupun yang advance ya. Silakan ikutan karena gue tahu di situ ada yang ngajarin dan lebih paham gitu. Tapi memang penyiar itu harus tahu, kenali dirinya sendiri supaya lu tahu dengan apa yang akan lu sampaikan di udara nantinya gitu. Kalau gue sekarang adalah tipe penyiar yang yaitu mainan gue adalah orang yang mengerti banget top 40, pop culture, itu gue. Konsep gue, siaran gue adalah seperti itu. Jadi kalau orang pengen tahu, si Will Smith kenapa ya kemarin, dengerin Sandy Lu aja, dia pasti tahu. Itu satu. Kok Shawn Mendes keluarin lagunya kayak gini ya, dengerin Sandy Lu aja, dia pasti punya pendapat tentang lagu itu. Branding gue seperti itu saat ini. Dan gue pede dengan hal itu, karena gue banyak baca, banyak cari tahu gitu. Yang kedua adalah banyak tahu. Penyiar itu harus banyak tahu. Udah pakemnya tuh. Lo nggak bisa ketika on air yang lo sampaikan adalah pendapat tongkrongan lo doang, nggak bisa. Lo harus ikut dengan informasi yang sedang berkembang saat ini. Sesuatu yang sedang terjadi di luar, lo harus paham semuanya, baru dimasukin, ditambahkan dengan pendapat lo. Karena gue percaya apa yang lo konsumsi, itu yang akan lo keluarkan. Lo nggak akan bisa membahas banyak hal kalau lo nggak banyak masukin sesuatu dalam pikiran lo. Jadi apa? Banyak baca. Baca berita, baca nonton TikTok supaya tahu yang lagi up to date apa gitu, dan lihat Instagram gitu. Apa yang lo konsumsi itu yang akan keluar. Jadi kalau yang lo keluar ternyata adalah sesuatu yang dalam tanda kutip, maaf nih, kotoran, biasanya yang lo masukin adalah si kotoran juga yang jorok gitu. Tapi kalau yang lo makan adalah sesuatu yang bergizi, sesuatu yang baik adanya, yang outputnya juga akan menjadi sesuatu yang baik. Gitu ya. Next-nya adalah lo harus banyak ide. Gue selalu explore, gue masih dengerin radio lain supaya gue tahu mereka bikin apa sih. Gue masih bisa punya cara mixing yang lain gak ya? Gaya-gaya mixing seperti apa lagi yang bisa gue tiru? Habis itu gue modifikasi jadi gaya gue. Gue masih akan terus seperti itu. Harus banyak inisiatif, benar. Harus banyak cari tahu duluan tentang hal-hal supaya lu nggak ketinggalan. Bahkan inisiatif bikin sesuatu. Inisiatif inilah yang membawa gue bikin konten di TikTok. Karena gue tahu nggak banyak penyiar-penyiar yang bikin TikTok. Gue inisiatif bikin duluan gitu. Awalnya dari konten-konten siaran, akhirnya berkembang jadi sesuatu yang sifatnya bermain. Karena gue senang bermain. Gitu. Di siaran gue nggak bisa nih gitu bikin bermain saat ini. Dulu waktu gue produser di Trax FM, gue banyak banget segmen-segmen yang bermain. Jadi penyiar gue ada 2, gue jadi host games-nya gitu. Semuanya gue tuangkan, gue mainkan di TikTok gue gitu. Dan yang terakhir lo banyak ngobrol. Lo harus banyak ngobrol sih dengan orang-orang supaya apa? Lo mendapatkan banyak ide dan banyak pendapat orang lain yang bisa lo kumpulkan menjadi konsep siaran lo. Karena siaran itu kan nggak bisa hanya dari lo doang.
lu punya informasi, pendapat lu, tapi pendapat orang lain juga matter sebenarnya gitu. Jadi dengan banyak ngobrol, lu akan menemukan banyak kesempatan dan banyak ide-ide yang bisa lu aplikasikan untuk siaran. Next, kayaknya slide terakhir deh. Jadi pertanyaan gue simple sih, lu masih mau nggak sih jadi penyiar? Kalau dengan obrolan gue pagi hari ini bikin lu, kayaknya gue nggak cocok ya jadi penyiar. Selamat buat lu. Kejarlah hal lain yang mungkin akan jauh lebih baik buat lu. Ada teman gue nggak usah sebut, penyiar ibu kota, dia duluan ada di Radio Jakarta. Gue bareng-bareng sama dia dari radio streaming. Dia duluan ada di Radio Jakarta, siaran malam. Akhirnya dia pindah lagi ke sebuah radio yang lebih baik, siarannya oke juga. Tapi akhirnya dia quit dari radio di tahun 2016. Alasannya simple, dia tahu ternyata dia suka ngomong, tapi radio bukan dunia dia. Akhirnya dia quit. Dan dia bersyukur bisa quit lebih awal karena dia jadi trainer di salah satu e-commerce. Dan dia senang melakukan itu. Hari ini, kalau pada akhirnya kalian sadar, iya ya, ternyata penyiar segitunya ya. Gue jago ngomong sih, tapi kayaknya ini bidang gue deh, bukan bidang gue. Gitu. Silahkan cari bidang lain yang memang cocok sama lo. Masih banyak kok kerjaan-kerjaan yang membutuhkan skill ngomong yang baik. Gitu. Jadi markom, jadi humas, jadi sales, jadi apapun gitu. Tapi kalau setelah hari ini, lu berasa, ini nih dunia gua nih. Apa yang Sandi Luo sampaikan adalah sesuatu yang emang gua suka gitu. Selamat juga buat lo. Akhirnya, lu semakin bold nih untuk mau jadi penyiar. Karena udah lama nih gua nggak mendengar nama-nama baru yang siaran di radio ibu kota terutama gitu. Silahkan kerjakan hal-hal ini. Kalau hal-hal ini bisa kalian maksimalkan, kayaknya tinggal nunggu waktu sih untuk lu bisa siaran terutama di radio ibu kota. Menurut gua seperti itu. Kayaknya itu sih dari gua hari ini. Mantap. Tepuk tangan secara virtual. Seperti itu, Bapak Daud dan teman-teman. Thank you untuk yang memberikan simbol tepuk tangan. Mari kita kembali on cam karena sudah tidak share screen. Ya. Thank you, lu. Keren ya. Gak berasa ya? Berapa 11 tahun lu? 11 tahun. Satu dekade. Tuh kalau nyicil rumah udah lunas itu. Oh iya, benar juga. Tuh kalau pacaran 11 tahun itu udah jatuhnya di ghosting itu. Iya. 11 tahun gak ada kepastian. Betul. Asik ya, karena kata-kata satu bagian banyakin ngobrol, banyakin nongkrong. Karena penyiar itu bukan harus lucu, enggak. Informatif, penyiar harus menghibur. Layaknya kamu nongkrong, kamu orang yang membawa suasana seru, punya topik baru dan segala macam. Sorry. Inilah kenapa Luo bersedia untuk sharing. Aku bersedia dari awal kelas penyiar terbentuk ini bukan untuk mengajar walaupun brandingnya seakan murid dan guru atau murid dan mentor. Sharing ini tuh ngebuka kita untuk glass half full ya. Gue butuh masukan lagi dari mentor-mentor baru seperti Luo. Gue butuh insight baru dari teman-teman peserta atau para murid-murid kelas penyiar ini. Perbanyak ngobrol begitu, perbanyak menerima hal baru, dan perbanyak berbagi juga. Karena saat kita berbagi, luar biasa loh. Masuk ke kita baik itu ilmu atau waktu yang kita berbagi, atau mungkin apa yang kita bisa punya dan kita share ke siapapun yang mungkin dirasa butuh atau dirasa membutuhkan, that will be great for you. Untuk segala pengembangan, untuk segala improvement kita juga. Dan gue more than happy saat kelas penyiar lagi partnership nih sekarang sama teman-teman dengan kitabisa.com. Di bulan suci, bulan penuh berkah ini, kita nabung pahala sebanyak-banyaknya. Cuman kenapa enggak sih kita bagi-bagi buat teman-teman, saudara-saudara kita juga. Kita memang lagi bagi-bagi ilmu. Aku pengen sedikit nge-remind, boleh banget kalau bersedia bergabung ke satu campaign dari kelas penyiar dan Kita Bisa, ada di kitabisa.com/kelas penyiar berbagi. Kita akan sedikit ngebantu nih saudara-saudara, adik-adik kita di pondok pesantren ataupun di pondok yatim. Komplitnya silahkan dibuka di kitabisa.com. Aku pengen ngajak kamu untuk berbagi bersama kelas penyiar Indonesia untuk ngebantu renovasi pesantren yatim dan duafa. Linknya ada nanti di kitabisa.com/kelas penyiar berbagi. Di bio Instagram kita juga ada. Atau kalau pengen gampang sekarang, nanti di background-nya Mas Awe, itu ada barcode, simple scan, dan langsung bisa terjadi. Sama-sama kita
support adik-adik kita, karena siapa tahu dari mereka sedikit support kita bisa jadi hal baik buat mereka di kedepannya. Karena gue nggak tahu juga apa yang mungkin dulu gue sharing nyangkutnya lama buat Luwo dan menjadi Luwo punya pegangan gitu ya. Gue nggak hitung-hitung, nggak aku bahas kayak apa yang bisa bikin Luwo bisa berhasil kayak sekarang yang gue sampein ya. Tapi I believe ada 1-2 yang nyangkut yang mungkin men-trigger dia untuk nge-push. Gak bisa nih, gue gak lucu. Gak bisa nih, gue harus bisa begini. Si Daud kemarin ngomong begini. Gitu. Hopefully ini terjadi ke kamu juga. Oh, Luwo ngomong begini. Bahkan Luwo ngasih pernyataan yang cukup nembak ya. Masih mau gak jadi penyiar? Mau? Sikat. Gak mau? Gak apa-apa. Cari cara lain. Dan ngomong kita jangan cuma sekedar ngomong, jadilah orang yang jago ngomong. Dengan isinya, dengan nguliknya. Temuan aku nih, teman-teman di kelas Kurma kali ini mungkin ya, hampir semua konten kreator itu adalah seorang public speaker atau komunikator yang bagus. Mereka yang basic, mereka yang basisnya dari host, orang TV atau orang radio lebih bagus kontennya. Tinggal gimana nguliknya atau gimana nemu niche-nya, kalian yang tahu itu dengan pasarnya. Dan jangan ujungnya ini kayak aku bilang di awal ya, jangan ujungnya duit dulu. Ya. Baru berapa lama lu dari kontennya jadi ada uang? Kalian pengen tahu berapa gaji lu awal-awal? Tidak mau kan? Karena sedih. Ada ujungnya, gitu aja. Jangan ujungnya motivasinya uang. Kurang lebih begitu yang si bapak-bapak tua ini mencoba melengkapi materinya lu. Gak usah ketawa, siapa? Ebrina ya. Lerika bisa ketawa, Ismi juga gak usah ketawa. Saya ini mengembrace ketuaan saya. Kepala 3 ya berasa tua ya. Elah. Oke, lu mengutip konten lu, ayo main. Ayo main. Udah dikumpulin sama Mas Awe beberapa pertanyaan. Nanti akan ada 2 pertanyaan paling menarik. Wah, menarik apa komponennya pertanyaan menarik itu? Pokoknya ada 2 yang akan kita pilih jadi baik ya. Feel free untuk storyin karena tadi aku undang kita untuk on cam biar kamu kalau mau storyin ada muka kamu monggo, ada muka Kak Sandi Luwo boleh, ada muka aku juga ya boleh-boleh aja, terserah. Tapi aku requestnya seperti di kolom chat ya. Mention kelas penyiar dan kita berdua di @sandiluwo dan @daud_tobing. Aku mulai ke pertanyaan pertama. Zahra dari Jogja. Lambaikan tangan Zahra dari Jogja. Udah on cam? Itu dia. Oke. Zahra melambaikan tangan berarti nyerah ya. Bentar lagi hari pancanya datang. Zahra nanya gini. Gimana cara bangun ciri khas suara? Mungkin kalau dari awal kan cempreng. Ya ini mah masalah Luwo dulu. Gue cengkok. Kalau bahasa Zahra dia medok. Dia bilang gitu. Suaraku cempreng dan medok. Tapi gimana untuk melatihnya jadi lebih terlihat berbeda? Tapi gimana juga dengan orang atau mungkin penyiar dengan yang suaranya standar-standar aja. Pendapat lo gimana lo? Oke. Siapa Zahra? Zahra aslinya dari mana? Jogja. Sekarang Jogja. Oke. Gua bukan tipikal penyiar yang suara yang bagus. Jujur aja. Suara gue treble, tinggi gitu. Pernah dicoba untuk supaya lu harus lebih bulat dong dan sebagainya gitu. Gue coba gitu untuk belajar latihan ini dan sebagainya. Tapi memang dasar suara gue adalah suara yang cempreng sebenarnya. Gitu. Tipsnya adalah ada di kelas penyiar juga. Jadi kayak yang berlatih diafragma itu dan sebagainya itu harus dilakukan. Bersyukurnya adalah gue terlibat nyanyi di gereja. Oke, kalau nyanyi kan nggak bisa ya suara sini ya. Harus suara perut kan gitu. Jadi gue ketolong karena itu juga. At least suara gue ada tebel-tebelnya dikit lah gitu. Sisanya ditambahkan dengan smiley voice gitu. Kalau ngomongin tentang suaranya jadi standar radio, pemahaman gue saat ini ya, kayaknya sekarang lebih penting air personality dibandingkan suara sih. Menurut gue. Ya menurut gua gitu. Jadi selama personality udaranya terbentuk dan sangat kuat, orang lupa kok dengan suara gitu. Ada contohnya nggak? Ada Desta Manik-Tagina. Sesimpel itu kok gitu. Yang single DJ ada nggak yang suaranya nggak bulat tapi bagus? Sahil Mulahela menurut gua nggak bulat-bulat amat suaranya kalau dengerin dia siaran malam gitu. Tapi personality-nya kebentuk gitu. Jadi orang lebih ingat itunya. Next-nya adalah tentang logat medok gitu. Kayaknya ya Jogja itu Suara Gama bukan? Suara Gama FM itu Jogja ya? Ada satu penyiar cewek muncul juga di TikTok gitu.
dia nggak medok kok siarannya gitu. Yang gue lakukan dulu adalah, gue kan dari Siantar nih, cengkok-cengkok Batak Cinanya kan, kenceng kali dulu, aku ngomong kan kayak gini ya dulu ya, kayak mana pula mau siaran kayak gini, susah kan, nggak mungkin masuk ke Radio Jakarta gitu, Global Radio, your number one music station, kena ini aku nih, gitu. Yang gue lakukan adalah tongkrongan dulu sih, tongkrongan yang ngubah gue. Ini perbandingan ya, gue punya satu teman sama-sama kuliah dari Siantar, dia mainnya mostly sama anak-anak Pontianak. Gua mainnya sama anak-anak Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Oke. Ada perbedaan nggak? Ada. Sampai sekarang gue ketemu teman gue ini yang dari Siantar, logatnya masih logat Siantar. Gua bersyukurnya ada perubahan lah. At least nggak kedengeran Siantarnya lagi. Saran gue yang pertama, ini karena kejadian di gue ya, lebih banyak nongkrong dengan orang-orang yang memang bahasanya formal sih. Itu akan ngubah lu cara ngomong gitu. I see. Nggak bisa excuse sih, karena Radio Jogja juga nggak medok penyiar-penyiarnya. Ada tuh yang gue dengar suara Gama FM gitu, nggak medok gitu. Mungkin karena dia nongkrongnya, ngobrolnya lebih banyak dengan orang-orang yang nggak medok gitu. Jadi akhirnya nolongin dia untuk keluar dari kemedokannya dia gitu. Tapi bukan berarti jangan berteman dengan teman-teman lama ya. Nggak gitu. Bukan itu ya, tapi lu carilah tongkrong-tongkrong seperti itu. Dan medok lu suatu saat akan kepake kok kalau mungkin di siaran lu bikin segmen yang untuk medok dan sebagainya. Nggak menutup kemungkinan. Tapi memang untuk yang kayak, kita kan semua start dari single DJ ya gitu. Ya mau nggak mau harus nasional sih gitu. Bahasanya harus, pembawaannya harus bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tongkrongan sih kalau gue. Oke. Ini Agustina tapi sedikit nyambung juga. Dia pengen tahu, mungkin nanti dia udah menemukan lah ya, mau kayak gimananya. Tapi dia minta masukan ke Kak Sandi nih, Agustina di Tangerang. Gimana cara menemukan kenyamanan yang bisa jadi ciri khas pas lagi siaran? Oke. Ini gue selalu ngomong ya, siaran itu buat gue udah hobi, termasuk Bang Daud juga. Gue kalau dulu lihat Daud Tobing ya, siaran Indika sore ya, dia mau datang lebih awal, mau datang lebih mepet, setiap kali open mic, itulah Daud Tobing yang kita dengar di radio. Karena dia itu dia sehari-hari. Itu dia sehari-hari, bercanda dia sama gue pernah dipiting sama dia di kantor. Lu kalau dengar siaran dia kan kayak yang cowok-cowok keren, tapi iseng juga, jahil gitu. Emang sehari-harinya kayak gitu. Kita dikerjain, gue diiniin, dan sebagainya gitu. Nah, kenapa banyak orang nggak nemu pola siaran dan frustrasi? Karena dia nggak jadi diri sendiri sih. Kalau lu jadi diri lu sendiri, setiap harinya lu akan enjoy aja gitu. Dan kalaupun maksudnya ada orang yang nggak suka nih, gue nggak suka nih sama siaran lu dan sebagainya, tapi selama bukan bos lu yang ngomong ya, pendengar gitu ya nggak apa-apa, karena diri gue kayak gitu. Itu yang kejadian gue di TikTok gitu. Kenapa orang nanya, Bang, kok lu punya banyak ide sih buat si Ayo main? Karena gue anaknya main terus ya. Di tongkrongan juga main terus gitu, bercanda terus. Itu yang gue kerjakan setiap hari. Di on air juga, kenapa akhirnya gue nemu pola yang seperti itu? Karena itu hal yang gue kerjain setiap hari. Gue baca berita, gue dengerin lagu gitu. Kalau yang ikutin Instagram gue selalu cepat update dengan info-info. Karena mostly yang di timeline gue itu adalah Kumparan, Detik.com, Liputan 6, yang pop culture, kincir.com, dan sebagainya gitu. Akhirnya ketika siaran, segampang itu keluar. Kenapa? Karena itu gue. Kalau gue berusaha jadi lucu nih, gue kan nggak lucu ya. Gitu. Kalau gue berusaha jadi Daud Tobing nih, yang keren, yang wise, dan ada isengnya, kayaknya gue akan capek sih setiap hari akan seperti itu siaran. Karena lu bukan menjadi diri lu sendiri ya. Itu. Ya, seperti tadi materi itu lu bilang ya, lu akan harus ngulik juga dan harus mencintai industrinya biar lu ada pengen ngulik dan pengen jadi apa di industrinya. Betul. Bagus tuh tadi. Ini ada satu pertanyaan bagus juga tapi Ririn di Jakarta. Ya. Untuk jadi seseorang yang punya warna tersendiri dan kata-katanya, makanya gue bilang pertanyaan bagus, dan tetap konsisten. Apa yang mesti dilatih soft skill-nya? Selain public speaking udah pasti. Butuh konsisten nih, kalau dia udah nemu warnanya nih lu. Oke, gue begini deh. Biar konsisten di industri ini. Soft skill-nya apa? Ini gue paham sih, karena radio itu kan stripping ya sebenarnya. Lakuin itu lagi gitu. Konsistennya dalam apa dulu nih? Konsisten supaya tetap terus ada di industri atau konsisten dengan untuk gayanya? Dengan warna sendiri dan gayanya. Oke. Dengan warna sendiri dan gayanya ya. Yang tadi sih kalau menurut gue ya lu harus paham dengan siapa lu dulu, karena kalau lu tahu lu siapa, lu nggak akan goyang sih ke yang lain-lain. Yang kedua,
ngulik. Gua kadang pernah ada satu titik gue bosen dengan cara mixing gue di siaran. Gue denger radio lain. Gue cari tahu. Menurut gue ya, one of the best yang ada di Jakarta sekarang Reza Al-Qadri. Sayangnya dia sekarang siaran berdua ya. Kalau lu pernah dengar Reza Al-Qadri siaran sendiri, wah, gue dulu berusaha ngejar dia, sampai ada satu titik teman gue ngomong, men, lu gak harus ngejar dia. Kalaupun lu kejar dia, lu cuma akan jadi Reza Al-Qadri kedua. Buat apa? Good point. Iya nggak? Ambil jagonya Reza Al-Qadri, masukkan ke gaya lu. Lu akan jadi seseorang yang berbeda, dan orang nggak akan banding-bandingin gitu. Keren. Nah, untuk bisa konsisten seperti itu, ya lu harus tetap tahu dengan diri lu siapa, ngulik, cari terus, selalu berasa, ini kayaknya bisa diginiin deh. Betul. Jadi, kunci dari gua adalah, jadi diri sendiri dan evaluasi. Makanya ada namanya air check. Supaya apa? Ada orang yang bisa kasih saran, kayaknya lu bisa lebih baik kalau bikin kayak gini. Air check itu bisa dari dua sisi. Yang pertama, PD itu harus dengar. Yang kedua adalah mentor. Gue masih kok dengan orang-orang yang gue percaya untuk ngobrol, dan ini untuk mereka dengerin siaran gue dan mereka kasih masukan, gue nggak marah gitu. Karena mentor itu ngelihat lebih luas kan, ngelihat sesuatu yang gue nggak lihat gitu. Penting sih punya mentor kalau menurut gue. Dan harus evaluasi ya. Dan speaking about mentor, Reza Al-Qadri juga mentor kelas penyiar seperti Sandy Luwo ini juga nih. Kita berangkat ke planet lain. Ada Jundi Harits di Bekasi. Iya. Padahal rumah gue Bekasi, guys. Jundi Harits bilang gini, mindset apa yang harus ditanemin biar konsisten? Biar konsisten ya, oke. Dalam dunia radio terutama. Dunia radio ya. Apa ya? Ngulik tadi mungkin ya. Ngulik udah. Networking dirasa perlu nggak? Networking juga, iya penting sih networking ya, untuk lu bisa berkembang lah karirnya gitu. Tapi kalau mindset kayaknya gue sih tadi udah ya, lu harus suka sama industrinya, itu sih. Gue udah nggak nemu, terutama anak baru ya, karena jujur ya, anak baru itu dibayar kecil. Itu udah satu. Kalau lu nggak suka sama industrinya, ketika ada kerjaan lain ngajak lu nge-MC di jam itu, hilang tuh siaran. Betul, dilepas ya? Hilang, dilepas. Gue nggak bisa, gue komitmen 12.4 itu jam siaran, gue akan siaran. Kecuali ada urusan keluarga. Ya, buat gue keluarga nomor satu ya, yang Force memang nggak bisa ditinggal. Gue tapping. Oke. Tapi gue nggak akan ngambil kerjaan sih di jam 12.4. Itu komitmen gue saat ini ya, untuk siaran gitu. Karena gue tahu, once gue udah nyaman, karena duitnya lebih gede, man. Iya MC dong. atau apa gitu. Tapi karena gue komit di sana, nah itulah hasil yang gue terima sekarang gitu. Lu perlu suka sih sama industrinya gitu. Dan mindsetnya adalah jangan membandingkan. Capek. Maksudnya gimana tuh? Ketika lawan lu adalah diri lu sendiri sih. Lu nggak bisa bandingin sama orang lain. Contoh, siapa sih yang nggak kaget dengan Sahil Mulahela jadi TikTokers? Iya loh, masa pandemi followernya 3 juta di TikTok, 400.000 di Instagram. Dan lu akan selalu bilang, gini doang gue juga bisa gitu. Tapi lu kerjakan, ternyata nggak kena. Nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Terus lu mulai membanding-bandingkan. Akhirnya apa? Lu dongkol sendiri kan. Habis itu lu jelek-jelekin, Sahil mah hoki itu mah pas masa pandemi gitu. Jadi kayak gini. Atau Bimoki yang seorang teman kita juga, VO gitu. Ada juga teman-teman kita tahu VO. Jadi membanding-bandingkan kan. Termasuk di siaran gitu. Lu berasa, gue lebih lucu nih, gue bisa kok siaran di radio yang lebih besar. Harusnya gue tuh, bukan dia gitu. Pertanyaannya, lu udah bikin apa tuh? Lu ada di sana kan? That's good point. Makanya gue tajamin pertanyaan si Jundi Harits tadi tuh. Lebih baik lu bandingkan dengan diri lu sendiri sih dibandingkan dengan orang lain. Terakhir lu, Yani Good. Yani Good tadi dia kayak penyiar juga deh. Tadi sampai siaran. Kakak kan juga aktif juga nih di sosmed kayak TikTok dan lain-lain. Apakah radio di Jakarta sekarang juga cari broadcasternya dari keaktifan dan eksistensi mereka di Instagram atau social media channel seperti selebgram mungkin? Boleh kasih tips nggak biar ternotis jika apply ke radio-radio? Gimana menurut lu? Nggak bisa tutup mata ya, sosial media emang segitunya sekarang ya. Bahkan banyak radio yang telat menyadari kalau sosial media itu sesuatu sekarang. Gue percaya radio ini nggak akan mati, tetap akan selalu ada. Karena gue lihat di Amerika juga, ketika lu lihat radio terbesar yang dipegang sama Ryan Seacrest itu juga masih hidup. Capital UK yang sekarang jadi contohnya gue untuk siaran. Capital UK itu bahkan itu punya awards sendiri namanya Global Awards yang ngasih artis-artis kayak iHeart Awards, kayak Grammy tapi versi radio. Mereka punya
Capital Jingle Bell yang tiap tahun konser gitu, dan itu suatu yang besar gitu. Gue percaya radio itu nggak akan mati, akan selalu ada gitu. Tapi memang shifting nih gitu, lu juga harus bisa bikin sesuatu yang sifatnya visual gitu. Dan nggak harus berbarengan, konten siaran lu nggak harus konten TikTok atau Instagram lu kok gitu. Tapi at least lu menunjukkan kalau lu adalah seorang penyiar yang emang punya banyak kebisaan gitu, punya banyak hal yang bisa lu bikin, terutama di dunia konten gitu. Nah, apakah radio-radio sekarang mencari content creator untuk jadi penyiarnya? Itu nilai tambah sebenarnya. Tapi balik lagi ya, lu harus start dari yang emang orang yang suka industrinya. Percaya deh sama gua, radio-radio itu selalu cari orang yang suka sama industrinya, ngerti musik sama tahu informasi. Gitu. Setelah itu baru dibandingkan. Ada satu yang ngerti industri, paham musik, paham informasi, dibanding satu yang juga paham tapi punya follower lebih banyak. Mungkin ya, yang akan diambil yang follower lebih banyak. Mungkin. Jadi hanya further consideration aja ya? Ya, betul. Oke. Tetap yang dasarnya harus dikuasai. Nice. Luwo, silakan persiapkan closing statement-nya untuk mengakhiri sesi sharing kita. Buat teman-teman, tambahan atau mungkin sedikit wrap up juga, mungkin dari gue ya, dari dulu banget banyak sekali ketemu teman-teman baru. Kadang ketemu lagi mereka udah, karena selalu di akhir sesi selalu gue bilang, mungkin seakan-akan trademark gue ya. Soon kita ketemu lagi ya, dan ceritain udah ngapain aja. Luwo satu contohnya nih. Dulu seperti kalian yang sharing, terus ketemu lagi ya sekantor gitu kan. Tutup untuk kalian di sini, gue nggak tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu lah yang punya rencana kan yang di atas. Apa value yang sedikit tambah nih? Jadi penyiarkah kalian? Jadi konten kreator dengan konten oke kah kalian? Atau jadi sales dengan penjualan paling oke kah kalian? Atau jadi bos yang dicintai oleh anak buahnya, or whatever it is. Jadi menantu idaman pun nanti ceritain ke gue. Yang ternyata ada gunanya dari kemampuan ngomong yang dipertajam dari sesinya Kak Sandi Luwo ini. Dari Luwo gimana? Terakhir. Oke, dari gue ya. Kita itu nggak tahu maksudnya ke depan itu bakal ada apa gitu. Kita nggak bisa memprediksi masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Asli, lu nggak tahu sih ke depannya lu akan ketemu siapa, lu akan bersinggungan dengan kehidupan siapa gitu. Tapi ketika lu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, ketika waktu itu datang, kesempatan itu datang, lu nggak akan kelewatan. Karena apa? Lu udah mempersiapkan diri. Menurut gua kuncinya sebenarnya saat ini adalah persiapan sih. Belajarlah sebanyak mungkin, perlengkapi dirilah sebanyak mungkin. Gak usah sibuk dengan si A, si B udah ini, itu, dan sebagainya. Kita juga nggak tahu si A, si B bikin apa kan. Sampai akhirnya dia bisa mempersiapkan diri ada di masa itu gitu. Persiapkan diri lu sebaik mungkin sekarang, belajar sebanyak mungkin. Karena gue yakin ya, ketika waktunya datang, dan sudah waktunya, lu akan bersinar sih. Dengan catatan, lu udah mempersiapkan diri. Kalau nggak, lu akan dipermalukan, karena lu nggak mempersiapkan diri gitu. Endingnya menyalahkan orang lain kan gitu. Persiapkan dirilah sebaik mungkin, itu yang gue lakukan. Di 2014, gue udah siaran loh di Radio Tangerang, tapi gue willing ikut kelas penyiar, yang mostly isi-isinya adalah orang-orang yang belum pernah di dunia radio. Gue mau untuk ikut, demi apa? Cari tahu apa yang gue belum tahu di luar sana. Persiapkan diri gue gitu. Akhirnya kan gue ketemu Daud Tobing kan, dan dia ngasih tips yang masih gue ingat sampai sekarang gitu. Dan itu yang berlaku seterusnya sampai sekarang gitu, karena gue mempersiapkan diri. Semoga teman-teman juga mempersiapkan dirinya. Kita nggak tahu apa yang ada di depan lo, tapi selama lo tahu goalnya apa, persiapkan diri lo sebaik mungkin. Ketika kesempatannya datang, waktunya lo bersinar sih. Itu dari gue. Statement yang keren. Boleh tepuk tangan virtual lagi buat saya nih. Wow. Thank you, Mamen. Thank you semua. Bang Daud nggak closing statement? Kan udah tadi. Bapak nggak ikut. nyimak. Ini semua udah tahu tuh kan, ada ketawain lo tuh. Sebelum lu saya sudah tutup. Oke, dengan itu kita ucapkan terima kasih banyak buat Kak Sandi Luwo dan Daud Tobing. Tepuk tangan dong buat semuanya. Alhamdulillah, berkah banget loh buat berdua nih, walaupun tidak puasa, tapi terima kasih banyak loh ya, udah memberikan semacam petuah lah buat kita semua nih teman-teman. Apalagi penting banget ya, yang aku bisa tangkap teman-teman, kalau kemampuan itu bisa ngomong tuh semua orang bisa. Yang penting adalah kamu bisa mengasah skill-skill di luar yang ada, tapi yang penting dibikin versi kamu.
kamu kan nggak mau menjadi the next orang itu. Jadilah the first kamu. Karena yang orang cari adalah orang keunikan dari masing-masing. Tepuk tangan dong buat Kak Sandilo dan Kak Daud Tobing. Tepuk tangan. Yeay. Dan tentunya teman-teman kalau merasa masih kurang untuk ikut sesi-sesinya kelas penyiar, kita saat ini sudah membuka program Broadcasting Advance Class Batch 24. Untuk info lebih lanjut bisa langsung mampir di Instagram kita @kelaspenyiar_id, dan kita ada privilege harga spesial untuk para peserta teman kurma di sesi-sesi yang udah ikut dari kemarin sama ikut yang hari ini. Jadi langsung mampir aja di Instagram kita ya, dan langsung kalau misalnya tertarik bisa cek program kita yang langsung mau daftar. Silakan, selama masih kita buka pendaftarannya. Bisa yang online atau yang offline. Oke, sebelum kita tutup sesi ini, sebelum kita ada foto-foto, aku mau ngumumin dulu nih pemenang alias penanya terpilih untuk sesi kali ini. Jadi dari 5 pertanyaan ini, tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah bertanya. Banyak banget tadi pertanyaan dan kita harus sortir. Karena tadi ada yang mirip-mirip pertanyaannya, kita ambil yang paling cocok nih buat dibahas di kali ini. Yang merasa masih kurang, bisa langsung mampir aja nih, langsung DM mentor-mentor kita sama alumni kita, langsung gangguin aja, di DM aja ke @sandiluwo ataupun @daudtobing. Oke, untuk penanya terpilih pertama, yang pertama adalah Ririn dari Jakarta. Tepuk tangan dong. Dan yang berikutnya adalah Zahra dari Yogyakarta. Jadi selamat ya untuk 2 penanya terpilih ini, itu Ririn dari Jakarta dan Zahra dari Yogyakarta. Sama-sama Jakarta, tapi beda tempat ya. Satu satu Yogyakarta. Untuk yang belum terpilih, tenang aja teman-teman. Kita masih membagi-bagikan hadiah spesial. Dengan caranya gimana? Berbagikan keseruan hari ini, teman-teman. Bisa langsung tag Instagram @kelaspenyiar_id, tag juga mentor kita @daudtobing sama @sandiluwo. Ceritakan keseruan kalian, menurut kalian tentang sesi hari ini. Nanti 5 konten Instagram yang terpilih akan mendapatkan hadiah spesial dari Kelas Penyiar Indonesia. Yeay. Dan tentunya teman-teman, aku juga mau reminder bahwa saat ini Kelas Penyiar Indonesia sedang bekerja sama dengan kitabisa.com. Kalau pengen berdonasi untuk membantu teman-teman adik-adik yatim piatu sama kaum duafa untuk membangun rumah pesantrennya menjadi lebih baik, bisa langsung mampir ke kitabisa.com/kelaspenyiarberbagi, atau bisa nih ke barcode saya yang di sebelah kanan, bener ya jari ya, ketutup soalnya. Ini langsung di-scan aja, itu langsung silakan mendonasikan sejumlah berapapun uangnya. Kita yang penting niat baik aja teman-teman. Oke, silakan teman-teman bisa langsung on cam, kita langsung foto bareng ya. Ini yang paling seru-seru nih, langsung pada posisi Ebrina langsung rambutnya gini-gini. Gak mau kalah, aku juga bisa. Terus Syarol juga ada, tadi disebut-sebut ya sama Kak Sandilo, adalah ini Ana Lutfiah yang sempat siaran di Global Radio. Ikut juga di sesi kali ini. Oke, karena di sini ada 3 kloter, jadi kita akan lakuin fotonya 3 kali ya teman-teman. Pastiin on cam ya. Kita kloter pertama dulu ya. Cari posisi ganteng, cantik, posisi nyaman. Jangan posisi ganggu-ganggu sekitarnya ya. Kalau ada yang ikut nimbrung silakan boleh ya. Oke, kloter pertama. Hitungan 3 dari saya. 1, 2, 3. Oke, kloter pertama sudah beres. Siap-siap kloter 2. Posisi kamera on, cari posisi nyaman. Hitungan 3 dari saya. 1, 2, 3. Yang banyak, 3. Oke, yang terakhir, siap-siap ya, yang terakhir ya. Ini pose imut ya terakhir ya. Pose imut. Yang merasa imut boleh loh, kita tantang ya. Siapa tahu jadi viral, amin loh. Siap-siap, hitungan 3 dari saya. 1, 2, 3. Alhamdulillah loh yang imut-imut ya. Semoga puasanya berkah loh. Amin ya Allah. Terima kasih banyak teman-teman Kurma yang sudah join di sesi kedua ini. Dan tenang aja, kita masih ada 2 sesi lagi yang akan berlangsung di 2 Sabtu depan. Dari satu depan sama satu depan yang lagi ya teman-teman. Dan yang masih belum ikut ya terutama di YouTube, bisa join, langsung daftarkan diri kalian aja. Kita masih buka pendaftarannya. Dan kalau misalkan mau nonton ulang lagi, kita akan upload keseruan ini juga di YouTube Kelas Penyiar Indonesia. Dengan ini saya Awe Syaputra menutup sesi kedua ini. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk yang udah join di hari ini, dan sampai ketemu lagi di sesi
minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, thank you, Lu. Thank you, Kak Dewo. Thank you, Kak Luo. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you, James. Sehat-sehat ya, lancar puasanya. God bless. Kak Luo, Kak Daud. Sehat-sehat semua. Dah. Gue Nisha dari BAC Batch 23 dari kelas penyiar Indonesia. Kesan-kesan gue setelah mengikuti kelas penyiar Indonesia ini adalah seru banget, mentor-mentornya asik dan juga tentunya dapat pengalaman baru, ilmu baru. Dan pesan gue adalah buat lo yang belum ikutan kelas penyiar Indonesia ini, jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar karena lo pasti nggak bakal nyesel. Hai, gue Agung SV dari BAC Batch 23. Kesannya mengikuti BAC ini seru banget. Materinya menambah wawasan, seru banget mentor-mentornya juga dari tiap sesinya, materi-materinya, dari mulai announcing skill, kelas podcasting, dan lain-lain. Itu menambah wawasan dan skill gue. Kalau saya pakai mic pun ini posisinya mic saya mulutnya ke depan, mic saya di samping gitu ya. Ini posisi mic-nya miring, jadi bukan gini. Ini kayak preferensi. Kenapa kalau saya ngeditnya seperti itu? Mungkin sebenarnya gini, saya rencananya ini ngeditnya ini dengan saya mau kombinasiin sama elemen lain, mungkin dengan background gitu. Kalau AM tuh, jadi gue dijelasin kan emang sebenarnya perbedaan frekuensi ya. Tapi cara paling gampangnya tuh ya, kalau misalnya radio AM tuh biasanya radio-radio yang cuma untuk berita atau ngobrol. Ikut kelas penyiar Indonesia ini, kita kalau dari saya pribadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi diri yang bukan saya gitu kan. Nah, itu membuat saya lebih pede juga. Oh, ternyata nggak salah juga sih kalau kita coba bikin podcast yang saya coba mengesampingkan keformalan saya gitu kan, yang selama ini mungkin saya lakukan gitu. Dan not bad kok sebetulnya, tinggal diasah supaya bisa lebih bagus hasilnya. Saya merasa sekali ketika masuk sini, saya merasa sangat terpuaskan ya, walaupun dengan keterbatasan suara saya saat ini dengan kondisi yang ya memang tidak bisa optimal. Terima kasih buat BAC dan juga para mentor yang keren banget gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan saya masih bisa ikut di acara-acara lainnya nanti. Thank you atas effortnya. Gue tahu lo mengerjakan ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kantor, di sela-sela kuliah dan segala macam lah. Jadi gue mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Secara looks-nya sebenarnya oke. Secara looks presentasinya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalian juga riset banget akan radio station-nya yang kalian pilih. Research juga akan brand detolnya sendiri gitu ya. Jadi gue sangat mengapresiasi itu. Halo teman-teman kelas penyiar, saya Prasidya Puspa dari CNN Indonesia. Saya mengisi kelas news presenting di sini. Nah, kenapa news presenting? Karena sekarang semua orang bisa jadi jurnalis, betul. Tapi menjadi jurnalis ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana mencari sumbernya, narasumbernya, kemudian bagaimana memvalidkan informasi, data dan juga fakta. Bagaimana menyampaikannya secara tepat sesuai dengan konten dan juga audiensnya. Jadi hati-hati. Kalau mau lebih banyak lagi ilmu, belajar di sini di kelas penyiar kayak teman-teman dari batch 23 yang antusias banget. Passionnya semua kelihatan, ingin melatih public speaking mereka. So, ditunggu semuanya di sini di kelas penyiar Indonesia. Bye-bye.